Halo hai teman-teman, apa kabar? Halo, selamat malam, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Nah, di kali ini saya membuat video ini dikala kita sedang menjalani bulan suci Ramadan ya. Jadi saya ucapkan pertama kali dulu bagi kamu yang menjalani puasa Ramadan sama seperti saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan ya. Semoga ibadah puasa Ramadan ini bisa memberikan ketenangan bagi kita yang melaksanakannya, dan juga bagi non-muslim yang mungkin tidak melaksanakan puasa juga bisa ikut kecipratan ketenangannya ibadah Ramadan, karena kita harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Setuju? Setuju. Kali ini adalah hari Minggu, di minggu pertama bulan Ramadan saya akan kembali dan tetap memberikan kamu sebuah inspirasi. Tapi inspirasi kali ini, karena ini adalah hari Minggu, kita akan membacakan curhatan dari para sahabat Pagar Kehidupan di email. Nah, bagi kamu yang mungkin pengen gitu ya, curhat juga sama seperti teman-teman kamu yang dibacakan di video ini, caranya gampang. Caranya bukan menanyakan emailnya apa, tapi caranya cukup kamu melihat di bagian deskripsi video ini, ikuti cara itu sepenuhnya, sebenar-benarnya. Oke, nah tanpa banyak berbasa-basi, ayo kita langsung bacain yuk sebuah topik-topik yang seru dari para sahabat Pagar Kehidupan yang sudah menceritakan kisahnya di email Pagar Kehidupan. Email pertama ini diceritakan atau dikisahkan oleh seseorang yang bernama Noval YK. Saya senang nih teman-teman, karena mentang-mentang mungkin kita bulan Ramadan nih ya, kayaknya topik-topik yang dicurhatkan rata-rata sebagian besar berhubungan dengan spiritual. Wah, gini dong topiknya, ya kan? Bisa membuat kita jadi terinspirasi sesuai dengan ibadah yang mungkin sedang kita jalani saat ini. Seperti halnya email pertama dari seseorang yang bernama Noval YK. Emailnya begini: Mas Aryan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah orang yang nakal banget. Wih, tapi semenjak saya mendengarkan Pagar Kehidupan, hidup saya alhamdulillah jauh lebih baik. Saya sangat menyesal banget mas bro dengan perbuatan saya waktu saya nakal dulu. Sebelum saya mendengar Pagar Kehidupan, saya tuh bandel banget. Lalu sekarang saya sudah mulai melaksanakan sholat taubat nih. Tapi kok rasanya masih janggal ya mas bro? Nah, yang saya mau tanyakan nih begini. Kenapa ya kok saya masih merasa janggal atau ganjil padahal saya sudah melaksanakan sholat taubat? Apakah sholat yang saya lakukan ini belum benar? Dan ataupun bisa jadi ya, walaupun saya sholat tobat mungkin saya kurang menyesalinya gitu. Sehingga walaupun saya udah tobat kok kayaknya rasanya masih ganjil gitu. Tolong dong mas bro, berikan penjelasan yang mas bro tahu kenapa sih saya bisa merasakan seperti ini. Terima kasih. Pertanyaan ini bagus banget nih teman-teman. Jadi mungkin ini juga pernah dialami kamu ya. Saya bersyukur dulu karena Noval, kamu bisa menjadikan saya nih, teman kamu di Pagar Kehidupan, untuk sebagai alasan kamu untuk bertobat. Saya senang banget loh. Kalau saya bisa menginspirasi kamu ke jalan yang benar, itu saya sangat-sangat senang sekali. Nah, masalah yang dialami oleh Noval ini sebenarnya masalah yang juga dialami oleh kamu semua ya teman-teman ya. Pernah gak sih kamu menyesali akan masa lalu kamu gitu? Di masa lalu kamu melakukan banyak hal perbuatan dosa besar yang merugikan orang lain dan juga diri kamu sendiri. Sekarang begitu kamu udah tersadarkan, kayaknya kok tobatnya kayaknya rasanya kurang pol gitu. Apapun keyakinan dan agama kamu udah berusaha untuk tobat, tapi kok rasanya nggak maksimal gitu. Pernah nggak sih rasanya kayak gitu? Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, gini, sebenarnya apa yang dialami Noval ini bagus. Loh, kok bagus? Iya, orang yang merasa dirinya belum pernah cukup untuk minta ampun sama Yang Maha Kuasa, itu berarti dia rendah hati loh. Sekali lagi saya ulangi, orang yang sudah bertobat, namun merasa kurang terus gitu, kayaknya masih ada dosa yang gue tuh harus minta ampun terus sama Yang Maha Kuasa mas bro. Nah, orang yang ketika bertobat, tapi dia merasa ingin terus minta ampun, itu namanya rendah hati dan itu bagus. Nah, si Noval ini dulunya dia bandel banget. Sekarang gara-gara Pagar Kehidupan dia sudah tobat. Tapi begitu tobat rasanya masih ada yang ganjel gitu. Nah, ganjelnya ini sebenarnya normal karena dia pada dasarnya orang baik. Jadi buat kamu Noval, kamu itu orang baik. Karena kamu orang baik, jadinya kamu ngerasa kok dosa-dosa gue nih dulu gede banget, kurang gitu mas bro, kalau gue tobatnya cuman begini. Nah, sekarang begini,
Bagi kamu semua yang mungkin masalahnya seperti Noval, saya punya beberapa langkah yang harus kamu lakukan seandainya kamu ingin benar-benar menjadi orang yang 100% tobat, ingin berubah dari masa lalu kamu yang kelam menjadi masa depan yang cerah. Caranya adalah begini. Cara yang pertama, jelas kamu harus tobat dulu. Itu nomor satu. Setelah kamu tobat seperti Noval, langkah yang berikutnya yang kedua adalah hiasi hidup kamu dengan banyak beramal baik. Betul, banyak beramal baik. Karena pada dasarnya, dosa-dosa itu akan bisa terhapuskan dengan amal baik. Amal-amal baik kamu ini nih nanti yang akan membuat kamu tuh jadi berhati lapang. Berhati lebih damai dibandingkan kamu sebelum banyak berbuat baik. Jadi pengertian tobat itu selama ini mungkin agak keliru ya. Orang kalau berpikir tobat itu sekedar minta ampun. Padahal tobat itu banyak fasenya. Pertama minta ampun. Setelah minta ampun, lakukan perbaikan dengan banyak berbuat baik kepada sesama. Nah sekarang bagi kamu yang kasusnya sama seperti Noval, kamu udah tobat belum? Kalau udah tobat, bagus. Yang kedua, sudah mulai banyak berbuat baik belum? Kalau misalnya kamu bingung harus berbuat baik apa, mulailah dengan berbagi. Berbagi itu adalah kebaikan yang paling dasar, paling gampang, dan paling bisa membuat kamu jadi bahagia. Karena berbagi itu indah. Betul apa enggak? Nah sekarang coba kamu pikirin deh, mulai hari ini setiap kali kamu bangun pagi-pagi kamu mikir, apa ya yang bisa gue bagikan kepada sesama gue? Misalnya kamu selama ini mungkin punya uang lebih, mulai sekarang sedekah rutin dong, sekedar 10.000 juga gak apa-apa kok, sekedar 20.000 gak apa-apa, syukur-syukur bisa 50.000, 100.000, tapi yang penting adalah rutin, itu yang penting. Kalau misalnya gak duit juga gak apa-apa, makanan misalnya. Kamu lihat deh, ada nggak selama ini makanan berlebih? Bagikan dong ke orang-orang di jalan yang mungkin sampai detik ini kamu ngerasa mereka tuh buat makan aja susah. Orang-orang gelandangan di jalan, pemulung-pemulung yang susah, orang-orang tua yang ada di jalan yang setiap hari kehujanan, kepanasan, cari duit, kamu kasih makanan ke mereka. Ya, jadi mulai detik ini, sahabat pagar kehidupan, kalau ingin menjadi orang baik, buktikan dengan mulai rutin berbagi. Sekali lagi, berbagi kepada sesama. Nah, nanti ketika kamu sudah tobat dan banyak berbagi kepada sesama, hati kamu lapang. Perasaan janggalnya, perasaan kurangnya tadi ketika bertobat itu hilang. Karena kamu sudah menutupi hati kamu dengan banyak perbuatan-perbuatan yang membuat kamu berhati lapang. Ya, jadi ingat sahabat pagar kehidupan, kamu berjanji harus menjadi orang yang pandai berbagi kepada sesama, karena berbagi itu yang membuat kamu menjadi manusia paling berguna di muka bumi ini. Setuju? Setuju dong. Nah kali ini kita akan masuk ke email kedua. Email kedua ini ditanyakan lagi oleh seseorang yang pernah bertanya, dan pertanyaan dari orang ini selalu membuat saya ingin membanting botol. Tapi karena ini bulan Ramadan, saya mengurungkan niat untuk membanting botol dan menggantinya dengan mengatakan astagfirullah. Oke, gimana curhatannya? Curhatannya begini. Curhatan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Bisma Smash. Ayo, siapa yang kenal dengan Bisma Smash? Ya kan? Dia ini orang yang unik karena curhatannya selalu unik. Curhatannya begini. Apa kabar Mas Aryan? Baik, mohon maaf lahir dan batin ya, selamat berpuasa. Oke, terima kasih. Saya Bismar nih, mumpung bulan Ramadan saya ingin nanya nih. Saya kan tinggal di Bali nih mas bro, dan saya juga menjalankan ibadah puasa. Tapi 2 hari ini nih, pas saya puasa kadang aja tiba-tiba nggak sengaja mas bro, saya melihat orang berpakaian menggunakan bikini. Maklum, gimana saya nggak ngeliat bikini, saya kan lagi di Bali mas bro. Nah pertanyaannya gini, menurut Mas Aryan Surya nih gimana? Terima kasih loh Mas Aryan Surya, semoga puasa hari ini lancar, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus, tapi cukup unik karena baru kali ini ada pertanyaan yang sebenarnya simple tapi nyeleneh juga. Jadi seseorang yang bernama Bisma ini bertanya begini loh, gimana sih kalau gue yang ada di negara lain gitu ya, yang mungkin dari segi godaannya nggak bisa dikendalikan, gue pengen beribadah, tapi kok gue nggak bisa menghindari diri dari segala godaan yang berhubungan dengan masalah-masalah kebudayaan di
tempat gue tinggal itu gitu loh. Misalnya kamu lagi tinggal di Bali, karena Bali mungkin pantainya adalah pantai wisata, banyak orang menggunakan bikini. Nah, gimana tuh caranya supaya kamu mengendalikan diri, supaya ibadah puasa kamu lancar? Caranya gampang, jauhi diri dari sumbernya. Kalau udah tahu di pantai banyak orang yang bisa membuat kamu menjadi, dalam tanda kutip, terbakar, dan membuat kamu jadi tidak fokus puasanya, jangan ke pantai dong mas bro. Kenapa kamu nggak mukulin pintu aja pakai palu gitu loh? Ya kan? Daripada ke pantai, kan bisa baca buku, bisa baca kitab suci kamu sendiri, bisa mungkin ngelihat YouTube video-video yang berguna, kayak Pagar Kehidupan contohnya gitu kan, bisa didengerin rutin, videonya banyak kamu dengerin rutin lagi. Atau mungkin kamu bisa jalan-jalan, ngabuburit, tapi ke tempat-tempat yang memang jauh dari sumber-sumber yang membuat kamu jadi terbakar gitu loh. Iya kan? Jadi jangan mentang-mentang udah tahu di sana ada bikini, aduh puasa, aduh gue lagi puasa nih, ke pantai lagi, bikini, aduh, besoknya gitu lagi, aduh bikini, aduh, ya nggak gitu juga kali, ya. Jadi buat kamu yang sekarang ada di negara orang juga sama, kamu udah tahu nih, kalau seandainya ke tempat ini, ada beberapa godaan yang bisa menggoda kamu, dan bisa membuat ibadah kamu kayaknya kurang afdol gitu ibadahnya. Nah gimana caranya supaya ibadah kamu nggak keganggu? Jauhi sumbernya. Ya, jauhi sumbernya dan penuhi hidup kamu dengan kegiatan-kegiatan yang membuat hati kamu jadi bersih dan tenang. Ya contohnya, baca kitab suci kamu sendiri, pakai artinya juga ya, biar kamu juga jadi paham dan pinter. Kemudian kamu juga mungkin sibukin diri dengan hal positif. Dengerin Pagar Kehidupan, baca buku positif, ngelihat video YouTube yang lucu juga bisa. Misalnya Mr. Bean lah, mungkin Warkop DKI, kan banyak tuh, bener nggak? Jadi jangan hanya karena kamu tinggal di luar negeri atau luar kota di mana budayanya mungkin terlalu vulgar, kamu ngerasa ibadah kamu keganggu. Ingat, kamu yang harus menentukan sendiri jalan hidup kamu sepenuhnya. Jangan biarkan lingkungan kamu membentuk kamu, tapi biarkan diri kamu menentukan jalan hidup kamu sendiri. Jelas ya Bisma ya, jadi jangan aji mumpung mentang-mentang di Bali, aduh puasa gue batal ya. Untung gak ada botol. Kalau ada botol ya gak apa-apa, cuma dibelai-belai aja botolnya, ya kan? Iya, oke Bisma ya, semangat ya. Curhat berikutnya, dari teman kita yang bernama Erna Prasetyo. Curhatannya begini. Hai Mas Aryan, terima kasih untuk videonya yang sudah sangat menginspirasi saya. Saya sudah banyak terinspirasi dengan video-video di Pagar Kehidupan dan saya sangat mensyukurinya. Aku sering nih temuin teman baru yang suka banget cari perhatian di depan bos. Tapi di belakang bos ngatur dan males-malesan. Kadang sih saya bisa memaklumi teman saya yang seperti itu. Tapi lama-lama malesin mas bro. Karena ibarat kata nih, saya udah ngasih dia hati, dia minta jantung. Saya udah ngasih dia full toleransi, tapi dia malah semakin lama semakin menjadi-jadi gitu. Sampai akhirnya saya pun jadi merasa mual dan lama-lama enek sama dia. Nah, cara menghadapi orang seperti itu tuh bagaimana mas bro? Terima kasih atas bantuannya. Oke. Jadi teman-teman, ini intinya kita kembali ke masalah yang sering banget pernah ditanyakan juga ya oleh sahabat Pagar Kehidupan di video curhat yang dulu. Jadi, kau pernah gak teman-teman punya relasi teman kerja nih, terutama yang kantoran nih ya, punya teman kerja di kantor, dia tuh kalau di depan bos manisnya bukan main, bener-bener kayak malaikat yang cincinnya tuh keluar di kepala, tau gak? Saking dia manisnya tuh kepalanya ada cincin gitu, twing twing twing. Tapi begitu bosnya pergi muncul tanduk, cuing. Wah, ngatur-ngatur, males-malesan gitu kan. Pernah gak punya teman kayak gitu? Ya. Nah rasanya gimana? Rasanya tuh kayaknya pengen mukul pakai sasak. Sasaknya tuh yang paling gede dan kalau bisa sampai gepeng gitu. Bener kan? Bener gak? Nah itu tuh sesuatu hal yang membuat kamu jadi dongkol. Mikirin orang-orang yang kayaknya kelakuannya, mohon maaf ya, amit-amit cabang bayi. Mohon maaf banget. Nah terus cara menghadapinya gimana? Kalau misalnya kita punya teman kerja yang seperti itu. Cara menghadapinya, kamu harus nekat. Pilihannya cuma dua nih. Pilihannya cuma dua, bener. Pertama, kamu harus mau berkorban demi istilahnya kebahagiaan teman-teman kantor kamu yang lain. Percaya atau enggak, kalau kamu punya teman kayak gitu, yang muak sama kelakuan dia tuh bukan cuma kamu loh. Tapi teman-teman kamu juga nih, yang mungkin di sekitar kamu juga muak sama teman kamu yang kelakuannya menjilat tadi.
Nah, jadi kamu harus mau berkorban. Apa yang gue korbanin, Mas Bro? Yang kamu korbanin adalah nama kamu. Contohnya begini, kamu udah tahu dia males-malesan, rekam deh di video. Rekam di video. Supaya jadi bukti. Pakai handphone kamu liatin tuh pas dia lagi males-malesan, pas dia mungkin lagi main Facebook padahal jam kerja, pas dia mungkin lagi joget-joget dangdut norak padahal jam kerja gitu ya, pas dia lagi telepon-teleponan ganjen ngerayu orang lain padahal lagi kerja. Nah, kamu videoin. Bener, videoin. Suruh teman-teman kamu juga yang lain videoin. Ini berlaku buat kamu yang masalahnya sama ya. Videoin. Gunanya buat apa? Sebagai bukti bahwa dia males. Kalau nggak pakai bukti jadi fitnah dong. Nah, ini caranya pakai buktinya gitu, direkam dulu. Udah direkam videonya atau di foto-fotonya, baru setelah itu kamu ngadu ke atasan kamu. Bos, saya mau curhat nih. Curhatan saya adalah begini. Itu tuh teman saya yang namanya siapa ya, misalnya namanya Dito gitu ya. Dito ini kalau nggak ada bapak males-malesan banget, Pak. Ini buktinya, Pak. Kasih videonya. Kalau perlu, kamu jangan sendirian ngerekam dia. Ajak teman-teman yang lain. Jadi kamu sama teman kamu yang lain tuh maju ke bos kamu ngasih bukti. Nah, nanti ketika bos kamu tahu dan ada buktinya, bos kamu kalau normal ya, nggak akan diem. Dia akan memberikan sebuah hukuman yang pantas buat orang yang tadi mencari muka di depan atasan, tapi kerjanya males. Gitu caranya ya. Berani gak kamu ngelakuin itu? Kalau kamu nih yang masalahnya sama kayak dia nih, berani ngelakuin ini, berarti kamu sudah menyelamatkan hidup kamu dan juga rekan kerja kamu yang lain. Mantap kan? Nah, itu tuh caranya untuk menghadapi orang yang bermuka dua. Kasih bukti, laporkan ke pihak yang berwajib, lama-lama dia juga pergi dari hidup kamu. Mantap. Jelas kan? Jelas nggak nih? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang saya akan membacakan juga sebuah email curhatan yang keren banget. Kali ini kalau tadi kita berbicara tentang masalah pekerjaan, ini juga ada hubungannya dengan ibadah. Tapi pertanyaannya ini mewakili ya, bukan hanya agama tertentu, tapi juga bagi kamu yang mau berbuat baik apapun latar belakang kamu. Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Tri Hafiz. Pertanyaannya begini. Hai, apa kabar Mas Aryan? Semoga sehat selalu ya, terima kasih. Thanks buat semua motivasinya dan terima kasih juga udah banyak berubah hidup gue. Terima kasih banget nih Mas Bro udah mau ngebacain curhatan gue. Pertama-tama gue ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita bisa memberikan manfaat bagi kita semua, amin. Mas, saya mau nanya nih. Tolong kasih saran dong, gimana caranya supaya semangat kita itu dalam berbuat kebaikan tetap ada. Walaupun kita berpuasa dan badan kita tuh lemes gitu loh. Contohnya nih gini Mas Bro. Saya kan selama ini berpuasa juga ya. Nah, ketika saya berpuasa nih badan saya lemes gitu loh. Saya tuh jadi suka males-malesan mengerjakan sholat 5 waktu contohnya. Begitu udah waktunya sholat, saya bilang nanti aja lah, nanti aja. Tiba-tiba kelewatan waktunya. Nah, ketika tarawih jadi males karena kita kekenyangan juga nih waktu berbuka. Gimana Mas Bro? Caranya supaya kita nih yang puasa bisa berbuat baik tanpa harus merasa lemas karena kita berpuasa. Oke. Jadi gini loh pertanyaannya. Walaupun pertanyaan si Tri ini adalah tentang berpuasa sehingga dia lemas dan berbuat baik jadi keganggu, saya ingin menjadikan pertanyaan ini menjadi universal. Pertanyaan ini intinya begini. Bagaimana sih caranya kita Mas Bro untuk bisa terus konsisten di dalam melakukan perbuatan baik? Nah, pertanyaannya keren tuh. Gimana caranya kamu, apapun latar belakang kamu, bisa terus konsisten melakukan perbuatan baik? Karena nggak selamanya orang loh bisa punya kemauan untuk konsisten melakukan perbuatan baik. Nah, terus bagaimana caranya supaya kamu bisa konsisten melakukan perbuatan baik? Caranya adalah begini. Jadikan perbuatan baik itu sebagai sesuatu hal yang nikmat. Sekali lagi, jadikan perbuatan baik itu sebagai sesuatu yang nikmat. Caranya gimana? Temukan kenikmatan dari setiap perbuatan baik yang kamu lakukan. Contoh nih, tadi dia bertanya soal sholat. Kamu tuh sholat males karena kamu gak nemuin nikmatnya sholat kan? Kalau kamu nemuin nikmatnya sholat, sholat kamu tuh gak akan males. Begitu azan kayaknya buru-buru pengen wudhu, pengen sholat. Nah, saya juga dulu pernah nih kayak kamu. Males gitu, ditunda-tunda sampai akhirnya kelewat.
Nah akhirnya saya menemukan bahwa oh iya ya, gue jadi malas sholat karena sholat gue terlalu terburu-buru pada waktu itu. Begitu saya perlambat, begitu saya nikmati setiap gerakannya, malah jadi ketagihan teman-teman, bukannya jadi males. Nah itu juga berlaku buat kamu yang beragama lain. Misalnya kamu nih mau beribadah, pergi ke rumah ibadah kamu, malesnya bukan main. Aduh, kenapa sih gue males mas bro? Nah, kamu males gara-gara sebelum kamu pergi udah ngebayangin pengkhotbah yang bikin kamu ngantuk. Sebelum pergi udah ngebayangin macetnya perjalanan ke sana. Sebelumnya kamu pergi udah ngebayangin mungkin harus ngasih kolekte dan sebagainya. Jadi males. Coba dong kamu temuin gimana sih supaya ibadah gua nih bisa nikmat. Nah, ketika kamu nemuin kenikmatannya, percaya deh, kamu akan jadi ketagihan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi intinya bagaimana caranya supaya kamu bisa konsisten melakukan perbuatan baik? Temukan kenikmatannya. Itu adalah tugas kamu. Kalau kamu yang sholatnya diperlambat, dinikmati setiap gerakannya, sampai kamu benar-benar merasa nikmat di setiap gerakannya. Ya, begitu juga bagi kamu yang bersedekah. Saya udah ngajarin tuh di banyak video yang lain gimana cara bersedekah yang nikmat ya. Judulnya Sedekah Manusia Terpuji, itu kamu tonton tuh. Cari di Pagar Kehidupan Sedekah Manusia Terpuji. Itu cara bersedekah yang nikmat. Kalau kamu bersedekah udah nikmat, pasti ketagihan. Itu saya jamin ya. Jadi intinya carilah kenikmatan dalam setiap perbuatan baik kamu. Itu caranya. Nah, pertanyaan berikutnya ini juga keren. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Teman-teman, kamu pernah gak sih punya sebuah cita-cita, tapi cita-cita kamu itu gak sejalan sama mungkin rencana orang tua kamu? Kamu pengen jadi dokter, orang tua kamu pengen kamu jadi guru. Kamu pengen jadi guru, orang tua kamu pengen kamu jadi dokter, dan sebagainya. Nah, ini loh yang ditanyakan oleh teman kita yang bernama Taufid HDY ini juga keren banget. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Bang Aryan. Waalaikumsalam. Curhat bang, bukankah seorang ayah itu ya harusnya mendukung anaknya supaya mendapatkan kesuksesannya? Tapi kok saya malah aneh mas bro. Anehnya, saya tuh merasa dijatuhkan banget sama ayah saya, sampai saya sangat tertekan. Yang menjatuhkan saya itu adalah saya merasa tertekan karena kenapa justru ayah saya sendiri yang membuat saya tuh menjadi tertekan karena ayah saya ingin saya menjadi seperti kemauannya. Bagaimana cara saya bisa menghadapi ini? Salam dari Aceh, terima kasih. Wih, orang Aceh. Oke, ini sebenarnya adalah permasalahan yang umum. Banyak banget di antara kita yang masih meniti karir, selalu aja ada beberapa pilihan kita yang tidak sejalan dengan orang tua. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena perbedaan zaman. Kita nih sekarang masih muda, tapi nanti ketika kita jadi orang tua dan anak kita udah gede teman-teman, bisa jadi loh kita akan menjadi orang tua yang posisinya sama seperti orang tua kamu sekarang. Berdebat sama anak kita sendiri mengenai cita-cita anak kita. Karena memang apa yang ada di zaman kita sekarang pasti nanti beda loh dengan apa yang ada di zaman anak kita nanti dewasa. Sama seperti kita yang udah masih muda, lagi meniti karir, belum tentu apa yang kita mau itu sejalan dengan orang tua. Contoh, kita yang mungkin pengen jadi YouTuber, kamu pengen jadi YouTuber gitu, punya cita-cita pengen jadi YouTuber mas bro. Orang tua kamu gak akan pernah mungkin ngerti YouTuber itu apa. Karena zaman orang tua kamu muda nggak ada YouTube. Ngerti ya? Ngerti nggak kamu? Iya kan? Nah dulu, zaman orang tua kamu masih muda, mungkin orang bisa sukses hanya kalau punya gelar. Tapi sekarang zaman kita muda, orang banyak yang sukses tanpa gelar. Jadi dari situ aja udah beda. Wajar dong terjadi perselisihan antara kamu dengan orang tua kamu mengenai masalah pilihan karir. Nah, terus pertanyaannya, solusinya gimana? Solusinya adalah berikan bukti kepada mereka bahwa kamu bisa. Cuman, saya minta tolong, dalam hal ini, kamu harus menjadi anak yang berani. Berani untuk terus berada di jalan kamu selama jalan kamu halal. Sekali lagi, selama jalan kamu halal, tidak berseberangan dengan hukum agama, kamu harus tetap berada di jalan itu. Contoh, kamu pengen menjadi seorang penyanyi. Kamu yakin betul bahwa kamu ini bisa jadi seorang penyanyi. Orang tua kamu gak pengen kamu jadi penyanyi.
Orang tua kamu pengennya kamu jadi dokter. Nah kamu gak usah takut. Tetap jalani apa yang kamu mau, langkahkan kaki kamu sekarang juga untuk mewujudkan itu semua. Nanti nih, begitu dapat uang, walaupun sedikit, kasih ke orang tua. Lama-lama orang tua kamu akan diem karena ngelihat kamu ternyata bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi pilihan kamu ini ternyata selama ini betul loh, dengan bisa menghasilkan uang bagi kamu sendiri yang akhirnya kamu kasih ke orang tua kamu tadi. Karena pada dasarnya, setiap orang tua itu cuma pengen kamu bahagia kok, teman-teman. Kalau kamu bahagia dan bisa membuktikan kamu sukses, mereka pun lama-lama akan mengamini pilihan kamu. Itu terjadi pada saya, dan itu sudah terjadi pada teman-teman lain di Pagar Kehidupan yang sudah saya bantu. Jadi buat kamu, ayo, tetap berada di jalan yang sudah kamu pilih, dan segera berikan bukti kepada orang tua kamu, segerakan langkah pertama kamu sekarang juga. Oke? Nah sekarang, ada sebuah curhatan yang juga unik. Unik karena pertanyaan ini belum pernah ditanyakan, dan pertanyaan ini cukup sederhana tapi bisa mewakili juga mungkin keluh kesah yang ada dalam hidup kamu semua. Pertanyaan ini adalah seperti ini. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang bernama Rian Malik. Dia bertanya begini, Mas bro, bagaimana cara ngadapin minder karena gue ngeliat wajah gue sendiri jelek kalau di foto? Pertanyaannya sebenarnya seolah-olah kayak lucu gitu ya, tapi ini sebenarnya nggak begitu lucu teman-teman. Karena banyak loh orang yang sebenarnya di luar sana nggak jelek, tapi dia ngerasa dirinya jelek sehingga dia jadi minder. Ya, sekarang bagi kamu yang kalau ngelihat foto sendiri dan kamu merasa diri kamu ganteng, merasa diri kamu cantik, berarti kamu sudah pede, itu bagus. Nah, bagaimana dengan kamu yang seperti Rian Malik? Dia minder gara-gara kalau ngelihat fotonya sendiri di foto, dia tuh ngerasa dirinya jelek banget gitu. Iya kan? Ngerasa dirinya tuh kayaknya nggak layak hidup. Kasian. Saya bilang kasian di sini karena dia pasti nggak jelek. Atau saya yakin dia tidak sejelek yang dia pikir. Loh, saya bisa tahu dari mana? Banyak teman-teman. Orang yang bilang dirinya jelek kepada saya, begitu saya ngelihat dia nggak jelek-jelek banget, masih normal. Masih normal, cuman karena dia minder, karena dia redup energinya, jadi dia seolah-olah dijauhin orang gitu, dan merasa dirinya nggak layak hidup. Ini bahaya, ya. Nah, buat kamu Rian, saya punya pertanyaan begini. Kamu lebih pilih mana? Kamu menjadi orang ganteng tapi nggak laku, atau jadi orang jelek tapi laku? Pertanyaannya cuma dua. Jadi orang ganteng tapi nggak laku, atau jadi orang jelek tapi laku? Pilih mana? Pengennya jadi orang ganteng tapi laku? Enggak. Pertanyaannya nggak ada yang gitu. Ganteng tapi nggak laku atau jelek tapi laku? Karena saya pernah loh, saya punya temen ganteng tapi nggak laku-laku. Setiap ada lawan jenis deket kayaknya mental. Lawan jenis deket mental. Tapi saya juga pernah punya temen banyak nih, yang mukanya mohon maaf ya, biasa aja. Biasa aja bener, jauh dari kata ganteng tapi laku banget. Nah, sekarang pilihannya kamu nih, Rian. Kamu lebih milih mana? Ganteng tapi nggak laku, atau kamu jadi orang yang di bawah ganteng deh bahasa sopannya, tapi kamu laku? Kalau kamu milih pilihan yang kedua, saya tanya sama kamu tahu dari mana sih kalau selama ini kamu dijauhin itu karena kamu jelek? Tahu dari mana? Karena pada dasarnya di mall itu lebih banyak loh cowok yang di bawah rata-rata punya cewek cantik dibandingkan cewek cantik sama cowok ganteng. Kalau nggak percaya kamu ke mall sekarang. Coba lihat di mall. Lebih banyak mana? Cewek cantik sama cowok ganteng atau cewek cantik sama cowok di bawah rata-rata? Jujur aja loh. Jujur. Kalau kamu jujur, lebih banyak cewek cantik sama cowok yang di bawah rata-rata. Itu berarti sebenarnya cowok di bawah rata-rata itu adalah cowok yang memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan cowok ganteng. Ah mas bro, bisa aja nih ngasih motivasinya, itu kan bohong, masa sih? Lah sekarang kalau kamu gak percaya, butuh bukti kan? Ke mall deh. Sekarang kan hari Minggu nih, mungkin besok atau kapan kamu ke mall. Ke mall, lihat, coba kamu survei. Lebih banyak mana? Cowok yang biasa-biasa aja sama cewek cantik, atau cowok ganteng sama cewek cantik? Coba lu liatin. Itu berarti yang membuat kamu dijauhi itu bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu ngerasa jelek. Nah, tugas kamu sekarang, coba mulai detik ini kamu ke mall. Kamu lihat cowok yang menurut kamu lebih, mohon maaf, lebih di bawah rata-rata daripada kamu, tapi gandeng cewek cantik.
kamu kalau perlu foto. Foto supaya jadi bukti bahwa kalau dia bisa, gue juga bisa. Nah kok mas bro larinya jadi ke situ, hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau seandainya nanti kamu sudah pede karena adanya bukti dan kamu bisa punya pasangan, pede kamu pun akan meningkat pesat karena kamu sudah diterima oleh orang lain, yaitu cewek kamu nanti di masa depan. Ya, jadi di sini saya ngajarin sebuah ilmu yang masuk akal banget teman-teman. Kamu butuh bukti untuk pede. Dan buktinya harus segera dicari supaya kamu jadi pede. Jadi cara untuk percaya diri, temukan bukti bahwa kamu lebih baik dari orang-orang di luar sana. Ketika ada bukti, di situ keberanian kamu, percaya diri kamu meningkat pesat. Percaya deh sama saya, itu betul. Nah teman-teman, itu aja kali ini yang bisa saya bagikan kepada kamu. Gimana nih? Selama setengah jam kita udah banyak mendengarkan kisah-kisah yang cukup menarik ya. Di awal bulan Ramadan ini, di minggu pertama bulan Ramadan ini, ternyata banyak loh cerita-cerita yang menginspirasi, yang terutama juga berhubungan dengan masalah hati dan spiritual. Nah, bagi kamu sekali lagi yang sudah terinspirasi dengan video ini, saya minta tolong sama kamu, ayo bagikan dong video ini ke teman-teman kamu di sosial media. Di sosial media Facebook, WhatsApp, atau mungkin Twitter kamu. Supaya banyak orang yang juga terinspirasi. Siapa tahu masalah hidup mereka bisa terbuka jalan keluarnya dengan adanya video ini. Mantap kan? Oleh karena itu ayo awali hidup kamu dengan berbagi kepada sesama, karena pada dasarnya dengan berbagi hidup kita akan menjadi lebih baik. Hikmah yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah, teman-teman, memang ada kalanya kita merasa jenuh dalam berbuat baik. Memang ada kalanya juga teman-teman, kita merasa usaha kita kurang dihargai oleh orang lain, sampai-sampai kita jadi tertekan. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita harus berhenti hanya karena perbuatan orang lain yang membuat kita tidak bisa lagi atau tidak mau lagi berbuat baik? Ingat teman-teman, banyak di luar sana orang yang membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu, ayo, tetap menjadi orang yang berbuat baik tanpa harus merasa lelah. Temukan kenikmatan dengan berbuat baik, karena kebahagiaan sejati ada dalam perbuatan baik. Oleh karena itu, ayo, jadilah sahabat pagar kehidupan, jadilah manusia yang pandai berbagi, dan jadilah orang yang ketagihan dalam berbuat baik. Karena berbuat baik adalah cerminan dari ketakwaan yang sebenarnya kepada Tuhan semesta alam. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.